Halo, jumpa lagi di Wiki Channel. Pada hari ini, kita akan mempelajari tema 2, subtema 2, pembelajaran kelima. Materi yang dibahas pada pembelajaran kelima ini adalah SPDP, IPS, dan matematika. Untuk tujuan pembelajarannya, bisa kalian lihat pada daftar berikut. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan lebih bermakna. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini, kamu akan belajar menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia. Coba perhatikan halaman 82 di buku temamu. Nah, di sana, kalau dilihat, lagu ini memiliki birama atau ketukan 4/4. Nah, lagu Anak Indonesia ini diciptakan oleh A.T. Mahmud. Tidak seperti sebelumnya, hari ini kita akan belajar menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia, tapi menggunakan not-not angka. Apa itu not angka? Baik, Bapak akan jelaskan secara singkat. Not angka atau notasi angka adalah salah satu notasi musik yang berbentuk angka-angka. Contohnya pada lagu Aku Anak Indonesia, kita bisa lihat angka-angka yang berada di atas lirik. Nah, itu adalah not angka. Sebelum menyanyikan lagu dengan not angka, kamu harus hafalkan dulu cara membaca not angka ini. Perhatikan. Kita akan belajar solmisasinya. Pertama, angka 1 dibaca Do, angka 2 Re, angka 3 Mi, angka 4 Fa, angka 5 Sol, angka 6 La, angka 7 Si, dan angka 1 yang berisi titik di atasnya adalah nada Do tinggi. Jadi kalau dibaca Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Yang terakhir kembali ke Do, tapi Do tinggi. Nah, kalian harus hafal dulu itu. Setelah hafal, Bapak akan ajarkan menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia menggunakan notasi angka. Perhatikan. Do, do, re, mi, do, re, sol, re. Re, fa, mi, sol. Mi, fa, mi, re. Sol, fa, mi. La, sol, fa, mi, re. Do, mi, sol, la. La, fa, la, sol. La, si, do, do, re, mi, fa, mi, re. Sol, do. Nah, bagaimana? Berlatihlah terus sampai kalian bisa. Sekarang kita akan membahas salah satu sumber daya alam yang masih banyak digunakan di Indonesia, yaitu batu bara. Batu bara memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Coba perhatikan halaman 84 di buku temamu. Di sana ada beberapa manfaat batu bara. Yang pertama, dapat digunakan untuk menghasilkan metanol. Bahan bakar metanol ini adalah bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Lalu batu bara dapat digunakan untuk bahan bakar kompor briket. Sebelum banyaknya orang menggunakan kompor gas, kompor briket banyak digunakan oleh orang dahulu untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Karena jumlah batu bara sekarang semakin sedikit, maka orang-orang sudah beralih menggunakan kompor gas. Walaupun masih ada yang menggunakan kompor briket ini. Selanjutnya, batu bara juga digunakan untuk penghasil gas. Bahan bakar gas untuk industri dan pembangkit listrik tenaga gas dapat dihasilkan oleh batu bara. Lalu, batu bara juga digunakan sebagai pembangkit listrik, tepatnya untuk bahan bakar pembangkit listrik. Dan masih banyak lagi manfaat batu bara yang bisa kalian temukan. Batu bara merupakan sumber energi yang selama ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan. Mulai dari rumah tangga, usaha kecil, sampai industri. Batu bara cukup berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.
Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori batuan sedimen. Proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya, sama seperti lama pembuatan minyak bumi. Yang membedakan, jika minyak bumi dihasilkan dari fosil-fosil hewan purba, sedangkan batu bara terbentuk dari fosil-fosil tumbuhan purba yang kemudian mengendap berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembentukan hingga menjadi batu bara. Sekarang coba amati halaman 85 pada buku temamu. Di sana terdapat 3 buah pernyataan yang berhubungan dengan batu bara. Tugas kalian sekarang adalah menyatakan apakah pernyataan itu benar atau salah. Contohnya, nomor 1, batu bara termasuk sumber daya alam yang berlimpah dan mudah diperoleh. Nah, menurut kalian, pernyataan tersebut benar atau salah? Apakah benar batu bara termasuk sumber daya alam yang berlimpah dan mudah diperoleh atau didapat? Jika kamu menjawab benar, jangan lupa isi alasannya. Kenapa kamu menjawab benar? Dan jika salah, isi juga alasannya. Kenapa kamu katakan itu salah? Silakan kerjakan 3 pernyataan tersebut beserta alasannya. Selamat mengerjakan. Sekarang kita akan belajar mengurutkan pecahan. Bisa dari yang terbesar ke yang terkecil atau sebaliknya. Jika kamu memahami dengan baik bagaimana cara membandingkan pecahan pada pembelajaran sebelumnya, maka kamu tidak akan mengalami kesulitan saat harus mengurutkan pecahan. Ada 3 hal yang bisa kamu perhatikan saat kamu mengurutkan pecahan. Pertama, mengurutkan pecahan dengan penyebut yang sama, lalu mengurutkan pecahan dengan pembilang yang sama, dan mengurutkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Perhatikan, Bapak akan mengajarkan yang pertama, mengurutkan pecahan dengan penyebut yang sama. Baik, kita akan belajar mengurutkan pecahan dengan penyebut yang sama. Mengurutkan pecahan dengan penyebut yang sama ini sangat mudah sekali. Karena penyebutnya sudah sama, kita hanya perlu lihat pembilangnya. Contohnya ada soal seperti ini. Di sini ada pecahan yang dibuat secara acak, belum berurutan. Lalu diminta untuk mengurutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Kita lihat di sini penyebutnya sudah sama. Sama-sama 4, berarti kita hanya lihat pembilangnya saja. Nah, mengurutkan dari yang terbesar, berarti yang terbesar adalah 3/4, lalu 2/4, dan yang paling kecil 1/4. Nah, itu sangat mudah sekali mengurutkan pecahan dari yang terbesar ke yang terkecil kalau penyebutnya sudah sama. Berikutnya, kita akan belajar mengurutkan pecahan dengan pembilang yang sama. Perhatikan. Oke, kali ini kita akan belajar mengurutkan pecahan jika pembilangnya yang sama. Ingat, pembilang adalah yang ada di atas. Kita lihat di sini pembilangnya sama-sama 2. Lalu bagaimana cara mengurutkan jika pembilangnya yang sama? Sama mudahnya seperti penyebut mengurutkan pecahan dengan penyebut yang sama. Jika pembilangnya sama, kita urutkan seperti biasa, cuma dengan kebalikannya. Misalnya, urutkan pecahan berikut dari yang terbesar hingga terkecil. Jika diminta untuk mengurutkan pecahan dari yang terbesar ke terkecil, kita justru lakukan sebaliknya. Letakkan yang penyebutnya paling kecil di depan. Jadi, yang paling kecil depan 2/3, lalu 2/6, dan 2/8. Nah, ini adalah mengurutkan pecahan dari yang terbesar ke terkecil. Ya. Jadi kebalikannya dari penyebut yang sama. Jika diminta untuk mengurutkan dari yang terkecil hingga terbesar, kita lakukan sebaliknya. 2/8 kita letakkan di depan. Lalu 2/6 dan 2/3.
Nah, ini mengurutkan pecahan dari yang terkecil hingga terbesar. Selanjutnya kita akan belajar mengurutkan pecahan jika penyebutnya berbeda. Seperti contoh soal di halaman 85. Di sana Ibu Aminah, Ibu Melani, dan Ibu Ratna memasak menggunakan kompor briket. Ibu Aminah menggunakan 3/4 kg briket batu bara setiap hari. Ibu Melani menggunakan setengah kilogram dan Ibu Ratna menggunakan 2/3 kg. Siapa yang menggunakan briket batu bara paling banyak? Nah, untuk mengurutkannya, simak video berikut. Baik, sekarang kita akan mencoba mengurutkan pecahan jika penyebutnya berbeda. Pertama yang harus kalian lakukan adalah tentu menyamakan penyebutnya. Sebentar, Bapak akan buat soalnya tadi. 3/4, setengah, dan 2/3. Pertama kita harus samakan penyebutnya karena penyebutnya di sini berbeda. Kita akan samakan penyebutnya agar bisa dibagi 4, 2, atau 3. Atau perkalian berapa yang bisa kali 2, 3, dan 4. Coba kita samakan menjadi 6. Misalnya, 3 kali 2 bisa mendapat 6, 2 kali 3 juga bisa mendapat 6, 4 tidak ada perkalian yang menghasilkan 6. Nah, kita langsung saja, kita akan coba samakan penyebutnya menjadi 12. 3 kali berapa biar mendapat 12? Yaitu kali 4. Berarti kertasnya juga kali 4. 2 agar mendapat 12 dikali 6. Di atasnya juga dikali 6. 4 agar mendapat 12 dikali 3. Di atas juga dikali 3. Berarti ini mendapatkan hasil 9/12, lalu 6/12, dan 8/12. Intinya untuk menyamakan penyebut ini, kalian harus hafal perkalian dan pembagian agar kalian mudah mencari dan menyamakan penyebut. Nah, sekarang kita temukan 9/12, 6/12, dan 8/12. Di soal diminta siapa menggunakan briket batu bara paling banyak. Nah, karena ini penyebutnya yang sama, berarti kita urutkan seperti biasa. Yang paling besar atau yang paling banyak menggunakan batu bara adalah 9/12, yaitu hasil dari 3/4. Jadi yang paling banyak adalah 3/4 yang dimiliki oleh Ibu Aminah. Berarti Ibu Aminah yang memiliki atau menggunakan batu bara kompor briket paling banyak. Kemudian yang kedua ada 8/12 yang didapat dari 2/3. Lalu 6/12 yang didapat dari 1/2. Nah, seperti itu. Sekarang coba kerjakan soal halaman 88 hingga 89 untuk melatih kemampuan kalian dalam mengurutkan pecahan. Selamat mengerjakan. Khusus untuk nomor ABC paling bawah, halaman 89, akan Bapak bahas langsung sebagai berikut. Untuk mengurutkan pecahan campuran, bisa kalian samakan penyebutnya seperti tadi terlebih dahulu, atau bisa kalian melihat bilangan cacah yang ada di depannya, yaitu yang ini. Nah, jadi mengurutkannya itu sama seperti mengurutkan yang biasanya. Contohnya seperti ini, urutkan dari yang terkecil yang ke terbesar. Kita perhatikan bilangan cacahnya dari yang terkecil ke yang terbesar. Di sini yang paling terkecil adalah 3, 2/5. Lalu di sini ada 2 yang bilangan cacahnya sama. Jadi kita bisa menggunakan teknik menyamakan penyebut bisa, tapi kita akan bisa gunakan juga teknik kali silang. Misalnya 6 dikali 2, di sini dapat 12, 3 kali 3, 9. Nah, yang mana lebih kecil 12 atau 9? Tentu saja 9. Jadi yang ini ditulis terlebih dahulu. Nah, yang ini adalah yang paling besar, 4, 2/3. Seperti nomor C, di sana bilangan cacah semua berbeda.
ini lebih mudah lagi. Misalnya kita tulis 3/5, 4/5/6, 5/2/3. Ya, kita urutkan dari yang terkecil. Ini sudah berurutan dari yang terkecil. 3, 4, 5. Berarti ini sudah berurutan dari yang terkecil. Hanya memperhatikan bilangan cacahnya saja. Pembahasan tentang pecahan campuran akan dibahas di pembelajaran selanjutnya. Karena itu, ikuti terus channel ini. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap apa yang sudah dijelaskan hari ini bisa kalian terima dengan baik, kalian mengerti, dan kalian resapi. Jangan lupa jaga selalu kesehatan di rumah, rajinlah belajar. Kita akan bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, sampai jumpa.